Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa manajemen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, Waalaikumsalam, Bu. sehat Bu, ya baik. selamat Baik, Bu. siang ya. Baik. Baik, kita sebagaimana jadwal kita akan taati ya jadwalnya pukul 1 kita akan mulai. Ini juga sudah sedikit terlambat. Nah, teman-teman yang ngambil mata kuliah manajemen keuangan 2 ini memang konsentrasi keuangan apa? Iya Bu, benar. Oke, sudah keuangan ya, udah pasti keuangan ya. Baik. Jadi mungkin ini di sini ada yang sudah pernah ketemu saya terlebih dahulu sebelumnya, baru pertama ya, Iya Bu, baru pertama. Oke. sebelumnya paling di yang recording apa namanya, yang Vicon sebelumnya. Oh, pernah ngambil manajemen keuangan 1? Enggak Bu, yang pertemuan sebelumnya. Oh, baik. Berarti belum pernah ya ketemu semester lalu ya oleh saya ya. Oke, perkenalkan. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Silvana Syah. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Silva. Saya juga masih 1 semester ke sini. Ini masuk masuk semester kedua. Saya mengajar di Unsia. Sebelumnya saya dari kampus sebelah ya, di kampus swasta. Saya backgroundnya S1 saya dari Matematika Undip tahun 2002. Udah tua, dia sudah lama ya. Saya lulus S1. Kemudian S2 saya dari IPB, saya ngambil statistik, ilmu statistik. Dan S3 saya memberanikan diri mengambil ilmu manajemen keuangan di UNJ ya. Nah, di sini em, nanti untuk mata kuliah manajemen keuangan kita akan ada latihan-latihan soal teman-teman. Namun teman-teman nggak usah khawatir ya jikalau memang ada hal-hal yang mungkin perhitungan-perhitungannya itu seperti mungkin masih bingung atau gimana, Bu Silvana eh, sejak sejak awal memilih kalian menjadi dosen, berikhtiar untuk selalu membuka komunikasi yang baik kepada mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk bertanya, boleh pada saat forum ini ataupun di belakang ya ketika selesai perkuliahan. Insya Allah kalian WA apapun aja, cuman mungkin Assalamualaikum aja, ataupun katakanlah cuma sekedar say hi, pasti Bu jawab. Apalagi kalau kalian bertanya ya mengenai pelajaran itu adalah memang tugasnya Bu Silvana ya. Bu Silvana nggak bakal nyuekin WA kalian. Begitu ya teman-teman, karena memang materi manajemen keuangan identik dengan matematikanya keuangan ya. Jadi ada banyak-banyak perhitungan. Oke, saya mau sapa dulu nih ya, yang baru hadir, yang sudah OTW masuk. Ada, halo Mbak Ayu, halo Gilang, Bayu Pramudia, ada juga Mas Ruroto Hikmah, Nabila Salsya, Rizal Fauzi. Apa kabar ya? Selamat bergabung. Saya Bu Silvana, senang kalau semakin banyak yang hadir. Kenapa? Karena Vikon itu, walaupun sifatnya itu adalah tidak wajib bagi kalian, ya. Kan infonya seperti itu ya, katanya tidak wajib bagi kalian, tapi wajib Bu Silvana harus menyelenggarakan Vikon sebanyak 8 kali. Namun, Bu Silvana akan memberikan manfaat bagi kalian yang rajin datang Vikon adalah Bu Silvana akan memberikan poin bintang. Ya, terutama bagi kalian yang aktif. Jadi kalian di sini jangan hanya sekedar pasif datang, namun silakan komen-komen nih di chat. Kalau ada pertanyaan dari Bu Silvana, silakan jawab ya. Ataupun katakanlah hanya say hey atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan di chat di komentar di chat di sini. Kenapa? Karena chat ini akan menjadi dasar bagi Bu Silvana untuk memberikan bintang. Walaupun kalian salah jawabannya, walaupun cuma sekedar Assalamualaikum, ataupun sebenarnya Ibu, saya ingin bertanya, itu sudah Ibu anggap sebagai keaktifan. Mudah sekali kan? Gitu. Jadi untuk mendapatkan bintang, poin bintang itu mudah sekali. Cuma sekalian kalian datang di Vicon dan tidak hanya sekedar datang, kemudian ditinggal, namun ada komunikasi, ada interaksi, silakan tulis di kolom chat. Kenapa? Karena setelah selesai dari Vicon ini ada record, ya kan, di record oleh Zoom, dan juga Zoom itu pun juga ada file chat.
ya. Jadi chat itu sebagai dasar untuk Bu Silvana memberikan bintang. Berarti kalau ada 8 kali Vicon nanti akan ada 8 bintang. Begitu ya teman-teman, minimal 8 Vicon akan mendapatkan 8 bintang. Nah, Bu Silvana pun juga akan memberikan apa reward ya. Kalau kalian itu mau mendapatkan bintang paling maksimal, mungkin katakan 8 bintang gitu, kan akan mendapatkan tambahan nilai akhir 10 poin. Jadi kalau kalian nanti misalnya nilai akhirnya misalnya 76 nih gitu kan, 76 baru B aja ya. Dapat 10 poin akan langsung jadi A gitu. Jadi nilainya apa adanya, Bu Silvana akan menilai di kalian kalau jelek ya jelek, bagus ya bagus. Tapi kalau misal kalian itu datang Vicon dan kalian aktif di Vicon, langsung ada tambahan 10 poin. Ya, itu adalah rules dari Bu Silvana. Gimana Bu, kalau bagi yang nggak datang, yang nggak datang berarti besok datang, ya. Berarti hari ini belum bisa dapat kesempatan dapat poin. Nah, teman-teman 9 orang ini punya kesempatan untuk mendapat poin. Dengan catatan harus aktif di kolom chat, karena di situ nanti akan ada record chatnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, apalagi yang pengen dijelaskan Bu Silvana adalah ibu dari 3 anak. Kemudian ibu juga adalah seorang pengurus humas ya Bu. Ibu humas di satu komunitas UMKM. Nah ini, Dewi nggak apa-apa. Wi, catat ya, kamu chat kamu sudah kerekod di sini. Dewi akan dianggap sebagai aktif ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan jawab lagi. Boleh nyimak ya. Ya nyimak sambil kerja. Ya, langsung aja di 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 apa umum ya jawabnya ngobrolnya ya. Nggak usah nggak usah di private ya, langsung aja. Nah, Bu Silvana juga kesehariannya punya usaha teman-teman. Bu Silvana adalah eh, seorang penggiat UMKM, usaha Bu Silvana di bidang jasa. Bu Silvana punya homestay ya, penginapan syariah di Kota Depok ada 2. Kemudian di Batang ada 1 dan di Semarang ada 1. Ya memang kalau sebelumnya Bu Silvana sebelum di dunia akademis, di dosen, Bu Silvana sebenarnya lebih ke dunia bisnis awalnya gitu. Nah, dan Bu Silvana alhamdulillah sekarang menjadi humas di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ya mungkin kalian pernah dengar ya, ada founder kita yang terkenal ya, yaitu Ibu Dewi Moti Pramono. Nah, itu adalah founder dari IWAPI. Nah, Bu Silvana adalah humasnya di Kota Depok. Gitu, teman-teman. Itu perkenalan dari Bu Silvana. Kita langsung go ahead aja ya. Kita akan mulai. Bismillah. Oke. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Bu. Mm-mm. Boleh izin sebentar? Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Teman-teman ya, sebentar. Oke, ada file yang lupa saya di download dulu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi present value, ya, future value. Kemudian kita belajar mengenai capital budgeting ya. Ini ada hitung-hitungan di sini, teman-teman. Tolong disimak baik-baik ya. Karena teman-teman kalau kita itu datang di Vicon itu beda ya. Ketika kalian mungkin nonton biasa ya, transfer energi di sini akan terjadi ya. Kalian mungkin akan lebih mengerti. Apalagi kalau kalian akan ulang lagi gitu. Jadi upayakan untuk hadir teman-teman di Vicon walaupun teman-teman nyambi ya.
Oke, oke teman-teman. Oke, baik. Saya akan mulai teman-teman. Mana tadi nih? Yes, begini materi kita teman-teman. Oke, teman-teman ya, yang di-share di grup, di LMS, di apa namanya itu? Ya, Edling ya, itu adalah materi dari koordinator mata kuliah, yaitu Bapak Wahyu ya. Namun nanti saya akan memberikan materi yang berbeda, lebih banyak latihan soalnya ketika di Vicon ya teman-teman. Nah, materi ini tentu aja nanti akan share di Edling. Namun ketika di Vicon teman-teman akan tahu nih cara ngerjakannya langsung gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang tuh energinya akan berbeda teman-teman ketika teman-teman datang di Vicon. Begitu. Apakah sudah tampak teman-teman? Suara dan PPT-nya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kita bisa lanjutkan. Sudah saya rekod ini ya. Baik teman-teman, di sini teman-teman ya, kita masuk ke materi mengenai konsep dasar nilai uang ya. Ini sebenarnya di manajemen keuangan satu sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, apa sih konsep dari nilai waktu uang ya, atau time value of money ya, atau singkatnya TVM. Konsepnya adalah ya, prinsipnya atau konsepnya adalah nilai uang yang diterima ya, atau yang kalian dapatkan atau yang dibayar hari ini ya, nilainya itu lebih besar daripada uang yang akan Anda terima di masa depan. Itu konsepnya ya. Jadi ya, jadi diulang lagi ya, prinsip dasarnya adalah ya, uang yang diterima pada hari ini itu nilainya lebih besar daripada uang yang diterima pada masa depan. Nah, hal ini ya, ini menjelaskan bahwa ya, nilai uang itu seiring dengan waktu itu akan berubah. Kenapa? Karena adanya potensi bunga ya, atau imbal hasil yang bisa diperoleh apabila uang tersebut digunakan atau diinvestasikan gitu. Dan semakin lama kalau kita investasikan uang tersebut gitu kan, maka uang tersebut akan memiliki nilai yang lebih besar di masa depan begitu. Jadi lebih baik kalau kamu konsepnya seperti itu. Jadi uang yang diterima pada hari ini itu nilainya lebih tinggi ya daripada uang masa depan. Tapi kalau uang itu diinvestasikan gitu. Kenapa? Kalau diinvestasikan tentu saja ada pengembalian yang lebih tinggi ke depannya begitu. Kalau nggak di apa-apain gimana Bu? Ya berarti bisa jadi lebih rendah seperti itu. Nah, kenapa? Kenapa orang kalau misalnya mau jualan gitu ya, atau kalau mau lihat-lihat kan di mall kan gitu, yuk pembelian sekarang akan mendapatkan eh, apa namanya bonus gitu kan. Nah itu karena itu prinsip ini TVM ini ya nilai waktu uang atau time value of money gitu. Karena uang yang didapatkan sekarang itu bisa dipakai untuk operasional, bisa dipakai untuk apa investasi dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Paham ya konsepnya ya. Nah, kita sekarang bicara mengenai konsep dari eh, apa namanya? Operasional dari time value of money. Nanti kita kenal dengan yang namanya FV. FV itu adalah future value, teman-teman. Ya, future value itu adalah nilai uang yang akan datang. Ya, PV. P itu adalah present value itu adalah nilai sekarang. Ya, kemudian juga ada yang namanya bunga, tingkat bunga atau interest rate ya. R simbolnya rate dari kata rate gitu kan. T adalah time yaitu simbol dari waktu ya teman-teman. Nah, future value ini adalah nilai uang ya di masa depan gitu kan setelah adanya imbal hasil yang diperoleh pada periode tertentu. Nah, dalam konsep ini ya, uang yang diterima atau yang diinvestasikan pada hari ini, gitu kan? Tadi kan dijelasin ya, akan bertumbuh seiring waktu. Dan oleh karena itu, dengan mengetahui nilai dari future value ini ya, kita bisa menentukan berapa banyak uang yang akan kita terima di masa depan berdasarkan bunga ya, atau tingkat pengembalian yang diberikan. Ya. Sehingga tadi rumusnya adalah tadi apa?
FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat T, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin mencari PV-nya bagaimana? Tinggal teman-teman rubah saja rumusnya. Ya, bentuk dari 1 tambah R pangkat T ini nanti akan pindah ruas menjadi pembagian. Gitu. Nah, kita akan berlatih nih hari ini. Nih, sekarang teman-teman, kita punya perhitungan seperti ini, teman-teman ya. Mana sih? Ya, ya, jadi contohnya ini. Jika Anda menabung 1 juta, gitu kan? 1 juta ini apa? Berarti yang diketahui ini adalah present value-nya adalah 1 juta, ya. Ini present value-nya 1 juta, ya kan? Dengan bunga 10%, berarti bunga itu apa? Rate-nya, ya kan? Selama 3 tahun, 3 tahun itu adalah T-nya, ya kan? Maka berapa nilai future value? Kita gunakan rumusnya tadi. Gimana rumusnya tadi? FV sama dengan ya present value dikalikan ya kan 1 ditambah apa tadi R pangkat T gitu kan. Tinggal kau masukin PV-nya 1 juta dikali 1 ditambah bunganya dalam tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah rubah dalam bulan. 10% itu kan dalam desimal 0,1 dipangkatkan 3. 1 ditambah 0,1, 1,1. 1,1 pangkat 3 itu adalah 1,331. Bu, dari mana Bu dapatnya ini? Kita coba gunakan Excel ya teman-teman. Coba gunakan Excel. Mm-mm. Kita gunakan Excel. Sudah lihat Excel belum, teman-teman? Nah, ini nih, ini bintang ya. Ini bintang-bintang nih yang aku nilai di kelas sebelah nih. Tuh, dapat bintang-bintang. Sudah lihat Excel, teman-teman? Sudah, Udah, Bu. Bu. Ya, oke, kita hitung ya, kita hitung. Berarti 1,1 ya. 1,1 pangkat 3 ya. Pangkat 3 itu kan gini ya. Nah, tunggu. Ini kalau saya nih, nah, ulang lagi. 1,11 titik 1 pangkat 3 tuh. 1,331. Ya, teman-teman begitu ya. Nah, ini ya. Jadi 1,1 dipangkatin 3, dapatnya 1,331. Tinggal dikalikan sama 1 juta ya. Mana tadi nih? Nah, tuh, dapatnya 1,331. Begitu, teman-teman. Ya, paham ya? Yang tadi? Nih, ya. Dapat ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari present value, teman-teman? Cara mencari present value. Cara mencari present value, dia ada di rumus tadi ya. Oh. Nah, present value itu adalah nilai pada saat sekarang, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tinggal merubah aja rumusnya, ya. Tinggal teman-teman bagi apa namanya eh, di dibalik gitu rumusnya ya, dikali silang gitu ya. Nah, kan contohnya sebagai berikut, teman-teman. Nah, ini dia contohnya. Ini Anda lihat PPT kan ya? PPT. Lihat PPT kan? Iya, Bu, tapi PPT bukan Excel. Hah? nggak mode slideshow. Oh, iya, iya, iya. Tunggu. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi, teman-teman boleh menggunakan rumus langsung kayak tadi. FV sama dengan, ya kan? PV dikali 1 ditambah R pangkat T, gitu kan? Ya kan? PV-nya berapa? 1.500.000. Nah, di sini ya diketahuin ya. Nih, jika Anda ingin mengetahui berapa banyak uang yang Anda investasikan hari ini agar mendapat 1.500.000, berarti ini adalah future value-nya, teman-teman ya. Ini PV, FV-nya ya. Ini 1.500.000 gitu ya. Nah, PV-nya berapa? Tidak tahu. Kita tulis aja PV ditambah 1 tambah rate-nya 0,08 ya. Ya kan? Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 5, teman-teman. Nah, dari sini baru PV-nya ini itu adalah 1.500.000. Nah, dibagi 1 ditambah 0,08. Pangkat 5 ya. Nah, atau 1.500.000 dibagi 1,08 pangkat 5, teman-teman. Ya, diingat ya, ini ya. Kita hitung sekarang di Excel.
Ini kayaknya emang enaknya jangan bentuk slideshow deh. Mm-mm. Tunggu, tunggu, tunggu. Mana tadi tuh? Jangan bentuk slideshow deh. Nah, ini gini aja. Nah, sudah lihat PPT teman-teman? Sudah lihat Excel? Sudah, Bu. Sudah, berarti kita 1,08 ya. Pangkat berapa tadi teman-teman? Pangkat 5 Pangkat ya. 5. Ah, oke. Terus kemudian tadi berapa? Ada berapa? 1.500.000 ya? Betul. Iya, Bu. Iya, kita bagi ya. 1.500.000 dibagi dengan ini. Nah, dapatnya adalah berarti present value-nya atau nilai yang didapatkan sekarang itu adalah yang didapatkan uang yang dia terima sekarang ini yang dia terima berapa sebesar 1.020.875. Kalau dia terima tahun depan ya atau 5 tahun ke depan nanti dia akan terima sebesar 1.500.000. Begitu teman-teman ya. Nah, di sini tadi. Nah, ini. Beda ya, nggak apa-apa ya. Ini beda koma doang kok. Ya, kenapa beda? Karena di sini kan kita kan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka di belakang koma ya kalau Excel ya. Kalau di ini dia cuma 4 angka di belakang koma. Nggak terlalu berpengaruh. Kalau ini kan 1.020.000, kalau ini 1.019.000 ya. Nggak apa-apa ya, nggak usah dimasalahin. Oke. Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Sekarang kita coba nih berlatih nih. Kita coba berlatih teman-teman. Jadi sudah tahu rumusnya tadi ya. Berarti Anda memiliki pilihan untuk menginvestasikan uang 10 juta dengan mendapatkan bunga 5% per tahun selama 5 tahun. Saya mau tanya, 10 juta itu adalah apa? P apa F? Coba, yuk. Present atau future? Hmm? Coba di kolom chat. Present. Oke. Ayo di kolom chat, coba di kolom chat. Present atau future? Coba, aku pengen tahu. Present atau future? Ya, Sarah present, Ifatu present. Yang lain? Ya, betul. Betul ya, present ya. Present, ini present. Ini rate-nya ya. Nah, ini apa? Ini adalah T-nya ya. Gitu kan? Nah, berarti gimana rumusnya? FV sama dengan apa tadi? PV itu ditambah R pangkat 5 ya. FV-nya berapa? Belum tahu. PV-nya berapa? 10 juta, ya kan? Ditambah 1 ditambah 0,0 pangkat nah, atau 10 juta pangkat 1 tambah kali 1,05 pangkat 5. Diingat-ingat ya, berarti nanti kita kali yang kita pangkatkan 1,5 pangkat 5. Kita ke sini kali 10 ya. Nah, kita hitung di sini. Yuk, sama-sama. 10 juta kan? Sudah Excel ya, teman-teman? Ya kan? Excel, teman-teman Sudah, tes Bu. Excel. Sudah. Oke, ya tolong aktif ya. Nanti takutnya aku dah kemana-mana ternyata yang kalian lihat beda. Tadi apa teman-teman? 1,05 teman-teman ya. Benar? Pangkat 5 ya? Gitu ya? Iya, Berarti Bu. kita kalikan saja. Yuk, kita kalikan saja. Oke, 12, bacanya apa nih? 12.762.815,6 gitu ya. Ini aku copy ya. Hmm. Jadi, ini ada backnya nggak? Nah, tuh. Ya kan? Berapa tadi tuh? Oh, tadi berapa nih? Nih. Ini aku copy 12.762.819. ya. Mm-mm, mm-mm, mm. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini. Nah, mana nih? Nah, ini. Ini ya. Nih hasilnya nih. Gedein. Mana tuh? Hmm, Iya, ini jawabnya. Oke. Paham, teman-teman? Oh, yes. Oke. Iya, present. Betul. Benar, Bu. Iya, Alani. Oke. Lanjut. Kita soal nomor 2. Nggak usah semuanya kok. Ya, ini soalnya banyak soalnya.
Oke, teman-teman, coba, yuk, teman-teman, ya, teman-teman, coba kita kerjakan, ya. Oke. Diketahui, misalkan Anda berutang sebesar 15 juta dan harus membayar utang tersebut dalam 3 tahun dengan bunga tahunan sebesar 7%, ya. Anda ingin melunasi berapa banyak uang yang harus Anda bayarkan hari ini agar dapat melunasi utang tersebut di masa depan. Aku mau tanya, 15 juta itu future atau present? Ini future Future, Bu. atau present? Tulis, 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 biar aku punya data. Aku kasih bintang kalau kalian ini. Coba aku melihat. Tulis, ayo. Tulis aja, tulis. Bener salah, tetap tuh kasih bintang kok. Bener salah, tetap aku kasih bintang kalian. Yuk, yang banyak, yang banyak. Semuanya nulis. Boleh nggak pakai kamera, boleh nggak pakai ini, asal ada di record. Mm-mm. Apa Iksan? Nama kamu siapa? Iksan. Ikhwan. Iwa, Bu. Iya, Ikhwa. Nah, aku mau tanya, 15 juta itu future atau present? Coba aku lihat. Future, Bu. Wait, wait. Iya, 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 iya. Aku dulu lihat dulu sebentar. Ini nggak gerak-gerak nih. Apa nih? Hmm. Coba aku lihat dulu nih. Teman-teman jawabnya apa? Present. Siapa present? Ikhwanu present. Present Makanya ya. future, Bu. Future berubah lagi. Memang future di Future. awal, Bu. Oh ya, future. Maksud lo tuh future ya. Itu future. Jadi memang betul dia adalah future. Berarti yang dia akan bayar di tahun ke-3 ya, sebesar 15 juta ya, betul. Jadi ini adalah future ya. Ini adalah berapa? N-nya ya kan teman-teman. T-nya ya, maaf. Oh, N. Ini adalah R-nya ya. Nah, berarti eh, PFV sama dengan rumusnya apa tadi? PV dikali 1 tambah R pangkat T gitu kan. Future-nya 15 juta. Hmm, berapa FV-nya? Tambah 1 ditambah berapa? 0,07 ya teman-teman ya. Pangkat 3. Berarti PV-nya sama dengan 15 juta dibagi 23. 1,07 ya. Oh Pangkat iya, satu. 3. Ingat ya, Ikhwa ya. satu Iya, koma Bu. nol tujuh pangkat 3. 3. Yuk, kita hitung yuk. Kita pindah dulu ke Excel. 1,07 pangkat 3. Sini hitungnya ya. 1,07 pangkat 3. Ya kan? Ininya 15 juta, betul? 1, 2, 3. Tuh, 2, 3 gitu ya. Kita bagi 15 juta dengan ininya. Nah, berapa jawabannya? Nih, aku copy ya. Aku copy pindah ke sini. Nah, nih sini dia nih. Berarti nilai present yang dia ngutangnya itu sebenarnya cuma 12 juta itu, tapi di 3 tahun itu dia kan kena bunga ya, dia bayar 15 juta. Begitu ya, teman-teman? Ya, untuk pertemuan pertama nggak usah terlalu digas. Baik, teman-teman, saya lanjutin lagi. Nah, ini ada nih. Ini kasus apa nih? Ini kesimpulan ya. Ini latihan. Nanti silakan teman-teman dicoba ya. Latihan. Nanti ini saya kasih nih. Banyak berlatih ya teman-teman. Nggak mungkin ini cuma nyoba dibaca ya. Kalau manajemen keuangan tuh harus berlatih. Jadi dia mirip-mirip kayak akuntansi juga, tapi lebih ke investasi teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman nggak suka matematika, agak repot nih ya kalau masuk keuangan. Karena memang salah satu, apa namanya, syarat dasarnya memang harus suka matematika nih kalau di manajemen keuangan. Dia tuh ibaratnya sainsnya manajemen deh gitu. Oke, teman-teman, sekarang ada lagi nih rumus begini, teman-teman. Jadi contohnya ini ya, dalam sebuah proyek investasi, perusahaan mengharapkan aliran kas masuk 5 juta per tahun selama 4 tahun. Nah, ingat ya, kebayangkan, jadi ingin masuk aliran kas 5 juta setiap tahun, 5 juta itu dalam waktu 4 tahun.
Gitu. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu kan. Nah, tingkat suku bunga yang digunakan itu 7%. Pertanyaannya berapa nilai sekarang? Ya, present value kan. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman ketemu semacam ini ya, ketemu semacam ini berarti ada yang namanya prinsip anuitas. Ya, ya kan 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu kan. Nah, gitu, dicicil gitu ya. Ada sistemnya yang ada aliran kas yang dibayar apa namanya? Cicilan gitu kan. Nah, teman-teman, nanti rumus yang digunakan adalah rumus ini, teman-teman, ya. PV, ya, present value sama dengan C. C itu adalah nilai, apa namanya, aliran kas yang masuk, ya. Nilainya selalu sama tiap tahunnya, ya. Dalam kurung 1 dikurangi, dalam kurung 1 ditambah R, dipangkatkan minus N dibagi R. Wah, repot ya. Begitulah ya. Jadi kalau kalian ini boleh nyontek rumus ya, besok nggak apa-apa. Lihat aja rumusnya. Tapi kalau sudah ngerti caranya, sebenarnya nggak jadi sulit lagi nih, ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih PV-nya? Berarti tinggal kita masukin aja rumusnya ya. C-nya adalah 5 juta, ya kan? Satu dikurangin dalam kurung 1 ditambah eh, apa namanya suku bunganya adalah 7%, 0,07. Berarti dijumlahin ya. 1 tambah 0,07, 1,07 dipangkatkan negatif dari N. N-nya itu adalah sampai berapa tahun, ya? Yaitu negatif 4 dibagi dengan R-nya. Begitu teman-teman. Nanti kita hitung-hitung dengan menggunakan Excel ya. Ini kita gunakan Excel aja ya. Kita copy nih. Kita copy. Bener nggak sih ini? Kita cek ya sambil kita cek teman-teman. Oke. Nah, kita cek nih ya. Ini Excelnya. Oke, nih ya. Kita cek ya. Gimana cara ngitungnya? Udah ngerti Bu, tapi ngitungnya bingung Bu pakai Excel. Nah, ini saya ajarin sekalian ya. Kita gedein nih. Nah, gede banget ya. Nih masih. Nah, nih tuh. Kelihatan teman-teman? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, yang kita kerjakan sekarang yang di ruasan ini ya. Nah, ini dulu. Karena yang ini tinggal kali ini 5 juta. Yang susah kan di situ ya. Ini dulu kita kerjakan. Yang ke teman-teman hitung dulu ini sama ini. Ini berapa berarti? 1,07 pangkat negatif 4 ya teman-teman. Kita hitung dulu ya. 1,07 pangkat negatif 4. Berarti 1,07 pangkat minus 4 dalam kurung ya teman-teman. Dalam kurung itu berarti shift ya. Shift apa? Shift buka kurung negatif 4 gitu. Nah, begini ya teman-teman. Ini dapatnya segini teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman 1 dikurangin ini. Berarti 1 dikurangin ini. Gitu kan? Enter. Kan gitu. Kemudian kita bagikan apa teman-teman? 0,07. Nah, begini. Artinya satu ruas ini kita sudah ketemu. Dapatnya adalah 3,38 ini. Ya. Kalau sudah ketemu, selanjutnya tinggal kita kalikan sama 5 juta. Nih 3,38. Sama ya teman-teman ya. Dikalikan 5 juta, dapatnya adalah, nah bener nggak sih sama nih? Coba kita hitung. Nah, tuh 16 juta sekian. Nah, seperti itu ya. Berarti nggak sulit lagi nih ya soal ini. Gitu. Sulit bagi yang tidak paham ya. Tapi kalau sudah ngerti, ternyata nggak sulit walaupun rumusnya kayak complicated ya. Oke, teman-teman, sekarang kita punya tugas nih, contoh nih, soal nomor 11. Kalau 12 juga rumusnya pakai yang itu tadi ya, 13 ya, 14 nanti kita belajar mengenai suku bunga efektif ya. Kita coba dulu ya, kita kerjakan soal nomor 11. Yuk, sama-sama ya. Soal nomor 11 kita hitung. Teman-teman, di sini sebuah perusahaan berencana untuk membeli mesin baru untuk menghasilkan aliran. Nah, ada kata-kata aliran kas, ya kan? Berarti dengan menggunakan anuitas, gitu kan? Dicicil, ya kan? Selama 5 tahun. Artinya ini apa, teman-teman? Ini adalah C-nya, ya kan? Ini C-nya. Nah, ini apa? Ini tadi apa? N-nya, ya kan? Ini apa? Ini adalah rate-nya. Kan gitu. Rumusnya tadi kita mainkan apa? Masih ingat? Yuk, masih ingat nggak? PV sama dengan C
Pangkat apa tadi? Wah, aku lupa nih. 1 dikurang Masih hafal? Satu, entah, masih hafal? Wait, wait. Satu dikurang, aku juga belum hafal ya teman-teman. Gak apa-apa, kita lihat. Satu dikurangin, ntar aku contek dulu ya. Aku juga nggak hafal. Mhm. Buka efektif. Hmm. Ini contek aja sini ya. Yang tadi ya. Hmm. Nah, ini kita ambil aja ya. Oke, kita masukin tadi ke sini ya. Ah, hmm. Nah, ini ya teman-teman itu, ya kan? Iya. Satu dikurangi satu tambah R, ya kan? Pangkat negatif N dibagi sama R gitu kan teman-teman? No, ya kan? Berarti, nah, di-delete aja ya. Oh, dah. Berarti, berapa C-nya? 500 ribu, ya kan? 500 juta, ya kan? Satu dikurangi dalam kurung satu ditambah 0,08 ya, betul? Pangkat negatif 5 ya benar ya. Dibagi dengan R-nya berapa? Hmm, R-nya 0,08. 0,08 betul. Kita hitung dulu nih ya. 1,08 ya. Oke. Kita copy aja. Ini kita print screen aja teman-teman. Kita print screen. Kita print screen. Nih, pindahkan ke Excel. Kita hitung. Hmm, Ganti aja sheet-nya. Apa nggak usah. Oh ini. Oh iya. Mm-mm. Ini ya. Ini dipindahin sini nih. Tuh. Ini digedein. Nah. Mm-mm. Nih, ya kan. Berarti 1,08 ya pangkat ya. -5. -5 dikurungin teman-teman. Dikurangin -5 gitu kan. Nah, ini. Ini ruas ini udah beres ya. Selanjutnya 1 dikurangin ini gitu kan. Ini ya kan. Jadi ini sampai sini udah oke gitu kan. Selanjutnya dibagi sama R-nya 0,08 nih. Nih, ya kan? Selanjutnya tinggal kita kalikan 500 juta tuaga sama ini. Nah, ini hasilnya nih, teman-teman. Ya, ini kita balikin sini lagi. Nah, ini kita balikin lagi dia. Mana tuh? Mana tuh? Mana tuh? Nah, tuh. Ini jawabannya nih. Nah, hmm. Berapa jawabannya tuh? Berarti PV-nya ya, gitu ya. 199 berapa nih? 1,9 M. Iya, 1,9 M ya. Mm-mm. Gitu ya, teman-teman. Itu dicicil seperti ini, 500 jutaan. Gitu ya. Silakan teman-teman ini buat berlatih nih ya. Ini buat berlatih. Ini buat berlatih soal 12. 13. 13. Ya, 13 juga sama ya, teman-teman ya. Ini per bulan selama 20 tahun. Oh, gede banyak ini N-nya nih. Ya nggak? Iya. Nih coba nomor 13. Nah. Oke, sekarang kita coba nomor 14, teman-teman. Nomor 14. Sudah lihat nomor 14? Tuh, nomor 14 begitu. Ya. Hmm. Nah, Anda berencana untuk menerima 500 juta dalam 5 tahun. Namun, ya, inflasi diperkirakan mencapai 3% per tahun. Nah, pertanyaannya, berapa nilai dari eh, pembayaran tersebut jika tingkat bunga nominalnya 8%? Nah, ini ada inflasi gitu kan, ada inflasi, kemudian ada tingkat bunga gitu. Nah, nah, di sini kita harus cari nih berapa sih sebenarnya kalau
di sini kan kita nggak bisa langsung nih menggunakan tingkat bunga nominal nih. Kita harus cari yang namanya tingkat bunga efektif ya. Nah, tingkat bunga efektif dirumuskan sebagai berikut nih rumusnya teman-teman. Tingkat bunga efektif sama dengan satu ditambah ya tingkat bunga nominal ya dalam kurung dibagi sama satu ditambah tingkat bunga inflasi ya ditambah sama satu, dikurangin sama satu gitu teman-teman ya. Nah, tadi teman-teman sudah disajikan di sini ada yang namanya tingkat bunga nominal nih yang 8% dan ada inflasinya gitu 3%. Sama-sama bentuknya presentasi, presentasi ya. Nah, gitu. Nah, dari sini teman-teman cari dulu tuh yang namanya nilai dari suku bunga efektif. Kita cari ya, ini kita cari. Nah, kita kita cari nih berarti ya. Berarti suku bunga efektifnya satu ditambah 0,0 ini saya tambah ya. 0,8 ya kan dibagi satu ditambah berapa? 0,03 ya. Dikurangin satu ya. Berarti di 1,08 ya. Dibagi 1,03 gitu ya. Dikurangi satu. Nah, dicari menggunakan Excel boleh itu berapa nilainya. Ini langsung aja ini udah saya hitung ya. Nih saya hitung dapatnya tingkat bunga efektifnya. Tingkat bunga efektifnya ini ternyata dapatnya adalah sebesar eh, 1,0485 dikurangi satu ya. Berarti bunga efektifnya adalah 0,0485 per tahun gitu kan. Nah, berarti di sini adalah R efektif nih ya. R efektif. Nah, pertanyaannya adalah di sini berapa nilai sekarang? Nilai sekarang itu berarti mencari apa? Nah, berapa nilai sekarang? Nilai sekarang berarti mencari apa? Present PV. present value ya kan. Tadi rumusnya apa tadi? FV dibagi ya kan yang pertama tadi satu tambah R-nya R efektif ya. Nah, pangkat sama T gitu kan. FV-nya berapa? FV-nya 500 juta ya kan. Hmm, dibagi sama satu ditambah ini 0,0485 pangkat hmm, per berapa? Berapa tahun ini? 5 tahun ya kan. 5. Nah, carilah dengan menggunakan Excel. Gitu. Oke, teman-teman, sepertinya eh, kita nggak usah banyak-banyak dulu ya untuk pertama. Saya sebenarnya udah menyiapkan eh, payback gitu ya, materi payback, NRR gitu. Takutnya nanti eh, banyak yang tertinggal, jadi nggak apa-apa nih kita kan masih taruh. Nah, Bu izin nanya boleh Bu? boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Jadi kan, Hmm. ntar dulu ya. Eh, saya udah nyiapin 2 materi, cuman eh, kita kita ketemu lagi minggu depan aja ya untuk Vkonnya. Silakan. Siapa tadi namanya tuh? Uhwah. Iwa Bu Iwa. Ikhwah, ikhwah, Mm-mm. ikhwah, ikhwah. Halo Ya. ikhwah. Bu. Pin ya. Biasa biasa dipanggil Iwa sih Bu. Iwa, ya Iwa. Nah, untuk nilai desimal di belakang komanya itu Bu, biasanya apakah memang dipatokin kayak 5 angka di belakang koma atau hanya 2 di belakang koma gitu Bu? Karena kan eh, Berbeda. pada ya nilai akhirnya kan jadinya agak beda gitu ya Bu ya. Kita pakai nilai yang mana Bu ya? Makasih Bu. Asal, ya oke. Ikhwah, thank you Mas. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kalian itu menggunakan Excel, ngikutin Excelnya aja. Asal nanti hasilnya itu kamu laporkan nilai Excelnya. Kayak tadi kan defaultnya Excelnya Bu Silvana 5 angka belakang koma kan. Kalau kamu defaultnya ternyata 4 angka belakang koma, 3 angka belakang koma, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk hitungan ini sudah nggak pas kalau kamu menggunakan kalkulator, kalkulator apa? Biasa gitu ya. Manual ya Bu. Iya, kita gunakan Excel Siap gitu. Bu, siap. Nggak ada masalah sebenarnya, asal prosesnya konsisten. Kalau dari awalnya 2 angka belakang koma, semuanya 2 angka belakang koma. Tapi kan kita nggak usah ribet ke depannya, nanti kita perhitungan menggunakan alat bantu aja. Kita gunakan Excel gitu. Nah, teman-teman mungkin ini sedikit saya spill ya.
Saya sih hari ini aslinya mau pengen ngajar dua sesi, tapi sepertinya eh, kita akan tunda buat besok aja deh. Nah, ini agak sedikit berat, tapi materinya saya akan berikan ke kamu. Teman-teman nih, nanti besok kita belajar tentang capital budgeting. Nah, capital budgetingnya yang saya ajarkan adalah langsung ke latihan soal teman-teman. Nah, untuk teorinya sudah ada di videonya Pak Wahyu. Nah, kita nanti akan belajar tentang menghitung mengenai beberapa metode untuk capital budgeting, ya. Ada payback period, ya kan? Kemudian ada net present value, gitu kan? Kita belajar juga dengan IRR, ya, jadi internal rate of return, ya. Terus kemudian ini contoh soalnya gitu ya. Terus kemudian ini eh, cara jawabnya. Nah, teman-teman tadi kan kita belajar mengenai eh, future value dan present value. Sebenarnya eh, bisa menggunakan tabel ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu marketing bank gitu kan, pengen tahu nih berapa nih pinjaman saya nih kalau misalnya tahun 20 tahun ke depan gitu, dia menggunakan tabel ini biasanya nih gitu. Ini future value, ini tabel present value. Tapi besok aja ya, saya ajarin ya. Oke, kita biar nggak terlalu ini ya, terlalu banyak untuk pertemuan di hari ini. Kalian semuanya sudah meninggalkan jejak di chat nggak nih? Kalau nggak meninggalkan jejak, jejak di chat, saya nggak tahu ya yang dapat bintang. Nah nih, ayo semuanya diisi chatnya, karena nanti saya mau, iya gitu. Oke ya, walaupun jawabannya sudah Bu, siap Bu. Oke Bu. Tapi kalau nggak ada keaktifannya, saya saya bukan nilai dari Anda datang atau tidaknya saja, tapi ada recordnya di chat gitu. Itu Bu Silvana ya, kayak gitu tuh cara kuliahnya ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Cukup dulu, mungkin 1 jam aja kita ketemunya hari ini. Ada Eh, pertanyaan? Tanya Bu, Ya, siapa nih? Mas Sururatul Hikmah Bizar Bal Kiki Bu. Semester lalu kan saya satu kelas sama Ibu yang di Statistik 2. Kemudian yang manajemen keuangan itu ya di Ampu Pak Wahyu. Untuk semester lalu kan tugasnya case tadi ya Bu, yang di manajemen keuangan Pak Wahyu. Sedangkan kan Ibu yang statistika kan soal buahnya gitu loh Bu. Nah, Mm-mm. semester ini tugasnya apa ya Bu? Belum kepikiran ya saya. Saya paling saya nanti akan lebih banyak ke apa yang sudah pernah saya ajarin ya. Itu. Jadi kalau latihan-latihan soal yang sudah saya ajarin nanti saya keluarin lagi di UTS dengan soal yang berbeda. Paling begitu aja. Oh, berarti mirip yang sama kelas statistika semester lalu ya, Bu? eh nggak sebanyak itu sih nanti. Ya paling Oke, nanti Bu. soalnya 5 gitu atau 3 gitu, tapi latihan soal. Kalau case tadi gitu kan, karena kan sini konsepnya kan kita belajar manajemen keuangan, sudah sifatnya ke teknis. Kita harus ngitung investasi, kita harus ngitung budgeting dan lain-lain gitu. Eh, saya lebih lebih prefer mungkin kita ke teknis kalau untuk ini. Kecuali kalau kita materi seperti mungkin manajemen internasional, keuangan internasional ya, itu kan bisa kita kayak case study, mungkin katakanlah menganalisis tarif dari Trump yang kemarin ya, tarif 30% itu bisa, itu kan ada hubungannya, itu case study, pendapat kamu kayak gimana gitu. Tapi kalau ini kan memang matematika sebenarnya ya, materi mana Iya, Bu. matematikanya keuangan gitu. Iya. Soalnya semester kemarin yang Pak Wahyu manajemen keuangan itu tugasnya bikin case study analisis saham PT ABM. Jadi dianalisis tek dianalisis kayak itunya loh, Bu. Hmm. Kayak perhitungan-perhitungannya gitu loh, Bu. Kayak itu apa? Net net income terus net Hmm. itunya net